Sibuk mana? Ya biasa, gawe kerja ya gitu-gitu aja. Kayak kejadian nonton ini teh. Sekarang kayaknya nggak ada kejadian apa-apa karena lagi bulan Ramadan. Hari ke Ramadan kita teh sok rame tar ya. Mau mesen gitu kan mana mah di sales makanan. Ya Ada penurunan atau sangat menurun, oh gitu. sangat menurun sekali karena orang pada berkurang makannya, jadi pasti menurun. Udah disurvei itu semua yang ditanya owner-owner, manajer-manajer, supervisor purchasing semuanya mengalami penurunan gitu. Pas Ramadan. Kayak naik deh itu pas mau lebaran. Betul. Lebaran, sesudah Lebaran itu naik lagi, normal lagi lah gitu. Nggak ada melonjak gitu. Misalkan mau lebaran tuh jadi Ya, naik pisan gitu. betul. Makanya target penjualan itu biasanya omset penjualan akhir ya mau ke Lebaran itu pasti naik semuanya. Oh gitu. Betul sekali. Hari jadi sales di Iran. Ya sudah 15 tahun lah. Mana? Iya, Lamaan mana jeung jadi YouTuber? Oh, Yusuf ya. sales lah. Kok gitu? Iya, Jadi sales sales dulu ya. berarti umur seberapa berarti? 15 tahun yang lalu 20-an, 20 Ya 20-an ya. 22, 20. Ya 22, 21, 22 lah. Ada mana ya kuliah? Hah? Beres. Siapa? Oh beres, beres. Jurusan mana? Jurusan administrasi niaga. Boleh teh. Nyambung tuh jeung pekerjaan. Tuh. Tuh, nggak ada hubungannya. Emang kadang nasib orang kan berbeda-beda ya. Ada yang kuliahnya di komunikasi, kerjanya malah di administrasi kan beda-beda gitu kan. Jadi gimana rezekinya kayaknya itu. Oh, Ya, tepat waktu waktu kuliah. tepat waktu pas. Emang 3 tahun berarti. Berarti umur 22. Ah, 22. Emang kuliah tuh umur sabaraha? Kuliah teh Kamu umur 17 gitu lo tahun 20 kuduna lulusna. ini Sunda Indonesia. Bebas. 2006 lulus 2009. 2006 lulus 2009. Berarti umur berapa itu? Jadi 2006 teh lulus SMA langsung. Lulus SMA langsung lulus 2006, lanjut kuliah 2006 sampai 2009 lulus langsung kerja. Oh. Terus itu tuh langsung sales. Ya administrasi dulu karena ngelihat si papa itu wah kayaknya enak di kantor kayak gitu kan, ngetik-ngetik gitu, cuman diam di kantor gitu. Ternyata pas dicobain tunduh ya. Di kantor teh tunduh gitu, aduh nggak enak. Tawarinnya sama si ownernya tuh udah mau coba jadi sales. Yang ngatur, oh enak bisa kemana-mana, gaji kita. Nah bener saya beneran kerja. Jadi enakan jadi kabita lah gitu. Oh. Sales lah gitu. Akhirnya sampai sini wah enakan jadi sales, punya banyak relasi kan, wah enak kalau jadi sales, punya banyak relasi, terus ya banyak pengalaman di lapangan gitu kan, hidup di jalan lah. Tapi secara halal gitu, hidup di jalannya gitu. Bingung komedinya di mana. Gitu. Orang mah ngobrol. Hari ya pas jadi salesnya ada pengalaman naon gitu. Ya pasti awal-awal jadi sales pasti ditolak terus lah gitu. Terus masih malu-malu gitu kan, malu-malu nawarin barang gitu. Aduh, apa yang namanya sales dipandang sebelah mata gitu kan kadang. Jadi apa ya? Ya rendah diri ya, rendahan, rendah diri lah gitu. Jadi malu, aduh, ditolak gitu kan. Sama kayak kita kalau nembak cewek ditolak gitu kan malu gitu kan. Jadi ya harus kuat mental lah, belajar untuk pengembangan diri dan kemampuan keberanian mental gitu untuk menghadapi orang-orang gitu kan. Kalau dulunya misalkan nawaran sales kan sekaya misalkan calon kliennya itu yang cakep. Wanita nakal bisa dibilang. Cakep. Cakep. Cowok tapi. Enggak, cewek. Mau cowok suka? Enggak. Udah jangan dibahas.
Kayak misalnya cewek cakep gitu, itu gimana gitu? Apa ada selain menawarkan barang, menawarkan diri juga atau gimana? Gila, gila. Ya awalnya emang menawarkan barang, tapi kesini-sini kan udah apa ya, udah bosan gitu ya nawarin barang perusahaan gitu. Akhirnya nawarin diri. Nah, karena dari seringnya berinteraksi dengan apa ya, dengan produk-produk, dengan relasi-relasi, akhirnya kadang nawarin usaha sampingan gitu kan. Jadi dari situ ya terbangun lah relasi gitu kan. Jadi nggak Jadi cuma fokus nawarin produk. terus kalau ada yang misalkan kliennya suka, misalkan ih cakep gitu, ada Ya ada sedikit apa ya, tercetus gitu apa. Wah ini kalau bisa. nggak getar kan? Wah, wah kalau misalnya dekat sama ownernya bisa jadi CEO nih. Kayak deracin-deracin gitu kan apa deket apa awalnya jadi sales deket sama owner, taunya Hmm. ownernya apa ya kelepasan gitu kan nggak sengaja gitu hamil gitu. Terus minta tanggung jawab akhirnya ya udah kamu jadi owner aja kamu jadi CEO wah itu nggak itu bercanda itu mah hanya ini ya Tapi udah mau mungkin. iya udah mau mungkin Itu maksudnya mau mungkin dia misalkan guys ya jeng misalkan berhasil gitu ya, nah meniduri owner gitu, nah meniduri seorang CEO gitu. bicaranya kotor ya Terus pas udah kayak gitu tiba-tiba saya mau tanggung jawab sama teman jika mau mau apa nah mending tanggung jawab ke batur. nyatu daripada jadi anak nah gitu kan wah itu bapaknya siapa nah nanti kan pasti ditanya gitu ini bapaknya masa orang lain gitu pasti kan nanti dites DNA Iya dan kan cek mana kayak nggak mau sama dia aja. yang kayak gitu di drama Cina aja ada yang kayak gitu ya di drama Korea drama Cina banyak kejadian seperti itu tuh dari apa ya kehidupan realita yang sudah sering terjadi gitu Kalau itu ya sok nonton Dracin enak. nggak bokep nggak Dracin Dracin bulan puasa mohon maaf ya bercanda itu mah sering nonton Dracin sekarang mah jadi di aplikasi gitu suka nonton Dracin jadi apa ya ya dari situ emang apa ya, belajar kalau dari relasi apa, apa yang harus dipelajari dari Dracin dulu? ya banyak jadi kita harus sabar menempuh perjalanan hidup menyakitkan gitu kan barangkali nanti ketemu rezekinya kan entah itu nikah sama owner misalnya nikah sama manajer atau berteman sama manajer berteman nggak harus nikah ya gitu ya jadi relasi bisa jadi teman baik terus mempengaruhi kita nanti misalnya punya usaha gitu kan berkembang gitu kan kita kenal sama si A sama si B gitu kan jadi enak gitu kalau misalnya kita menjalani hidup punya banyak relasi teman gitu kan ya memperlancar urusan hidup lah ya kayak gitu. Tapi orangnya kamu nonton Dracin itu udah sebenarnya nayangan hiburan hukum. Ya pernahnya orang nonton Dracin. Itu si awalnya perempuannya, aktor perempuannya tuh dari awal episode sampai episode berapa puluh bajunya itu Wah itu mah ganti-ganti. kayaknya itu yang nggak bermodal, nggak bermodal. Maksudnya teh kalau lihat Dracin tuh suka ada aja yang diketahuinya gitu. Jadi emang lihat Dracin teh pas garing-garingnya teh malah Lucu. malah lucu gitu. Ya, jadikan hiburan itu mah kan tidak diambil pelajarannya kan gitu. Iya makanya pasti pas nah mana Dracin pelajaran mah ayah gitu dah. Oh, cek orang Ya, seserian itu. ya, tapi kan relasi bener. Jadi ternyata ini adalah anaknya CEO ini, wah, si ini kenal sama pengacara ini, jadi di backup. Nah, kan dari situ tuh jadi wah relasi mempengaruhi ini dengan apa ya, kesuksesan tuh gitu modal relasi skill itu sebenarnya ya, mempengaruhi. Jadi yang bisa dipelajari ya itu gitu dari relasi bukan cuma hiburan wah si ceweknya telanjang wah adegan mesum nih wah enggak selalu ke situ gitu. Lebih menjanjikan mana jadi sales atau jadi di YouTube ya? Kayaknya mendingan YouTube deh. Karena kalau sales ada umurnya gitu kan. Terus Ya kan jadi di YouTube juga ada umurnya. masih sampai Nggak mungkin. kalau di ibaratnya di perusahaan kita kerja di perusahaan orang lain nih. Kita nggak selalu misalnya umur 60 diterima di perusahaan itu nggak selalu. Tapi kalau udah tua gitu kan tua keladi gitu kan. Sampai tua kayak kakek masih banyak yang YouTube nggak emang YouTube ngebatasin kamu udah tua kamu nggak boleh kerja di YouTube lagi enggak masih jadi konten kreator tapi kalau di sales ada umur batasan nih kayak sekarang di supervisor udah umur 65 gitu ya harus sudah pensiun nah kayak gitulah contohnya jadi pikir-pikir yang lebih jangka panjang itu kayaknya lebih ke usaha sendiri atau konten kreator gitu karena kan kita lagi menekuni
konten kreator. Jadi Ini kalau disuruh milih antara di YouTube hasilnya kayak sekarang terus, misalnya nggak ada. ya baru jutaan lah ya, gitu belum puluhan juta. Lanjut. Pokoknya kayak gitu terus, atau jadi sales tapi hasilnya gede gitu, mending yang mana? Sales aja. Tungtung nama anggar duit. Iya, duit gitu ya, emang duit. Itu mah hobi. Kalau misalnya hoki, lanjut di konten kreator. Serius. Kalau di konten kreator misalkan nanti udah pensiun, jadi sales segala macam, kerja di perusahaan udah pensiun, terus ini kan udah mau 40-nya. Yang udah 40 siapa gitu? Iya, Wah. iya dong, udah 40, udah 40 Wah. jujur. Yang 35 kan? Mah, 35 dari mana? Soalnya nanti udah 8. Jadi nggak usah dibahas lah ya umur. Itu kan, ya kan berarti sekitar kalau terus-terusan jadi sales juga Ya, sekitar 15 tahunan lagi lah. 20. Ya 15 lah ya. Iya, 50 sekian. 25 tuh, 55, 55. 55, iya 55 atau 55, iya 15 tahunan. Ya. Lebih Oh, dikit. iya, betul. Ya maksudnya kalau YouTube sampai usia segitu belum menghasilkan aja jadi konten kreator, jadi sekarang coba bikin komedi-komedi nuta lucu kayak dengan Kita ada yang lucu. iya. Mau lanjut atau enggak? Lanjut. Itu sampai, kalau konten kreator itu sampai ibaratnya seumur hidup lah. Bisa dibilang gitu. Karena apa ya, udah passionnya udah mulai ini ya, apa ya, udah kuat gitu. Jadi mungkin kalau saya bisa berhenti, tapi kalau ya kerja di perusahaan bisa berhenti, tapi kalau ini udah dari awal gonta-ganti, kita gonta-ganti konsep gitu, tetap paten lah, nggak akan pernah ditinggalin kalau konten kreator. Mau itu sukses mau enggak, rezekinya kapan, tetap ditekunin sampai ujung hayat gitu. Lengkap. Itu mah udah nggak bisa ini. Passionnya udah terbangun kalau di, udah edan lah itu. Emang tujuannya apa sih bikin konten kayak gitu? Kalau kan tetap ya, yang namanya kita punya hobi, punya segala macam, tetap ada itunya lah, ya ada tujuannya, ada keinginannya, pengen jadi apa. Ya enggak sih. Kalau tujuan sebenarnya, kalau terkena enggak, ibaratnya nanti ya berdoa saja semoga kita berdua terkenal gitu kan. Nanti misalnya sukses gitu di bidang konten kreator, misalnya nanti terkenal, banyak yang mau collab dan lain-lain, saya tidak pengen. Langsung yang maju saudara Ucup untuk maju collab, tampil di TV, terkenal, banyak fan. Kalau saya cuma satu, duit. Jadi lebih memikirkan apa ya, kesejahteraan hidup untuk nanti misalnya kita punya keturunan, terus ya 7 turunan gitu kan, ada apa ya, ibaratnya warisan, duit warisan dari hasil YouTube. Nah itu. Jadi yang dinikmati dari YouTube itu apa gitu? Apakah prosesnya atau apa? Ya prosesnya, betul, prosesnya, Proses syutingnya. menyakitkannya, nggak ramenya, nggak lakunya, nggak ada yang nontonnya, komen hujatannya. Nah itu yang dinikmati gitu kan. Jadi apa ya, ada sakitnya nanti akan jadi senang gitu kan, nggak selalu perih gitu kan. Ya gini-gini juga kan kita sudah ya, walaupun cuman penghasilan cuman endorse kecil-kecilan atau cuman juta Nggak ada. Bukan endorse kecil-kecilan, nggak ada. ada beneran ada dulu kan, ada sepatu dan baju dan lain-lain. Iya kan dulu. Ya habis itu kan nggak ada. Nggak ada karena kita berdua sibuk. Karena kan kita berdua emang sibuk gitu kan, karena emang membutuhkan apa ya, kehidupan apa ya, untuk diri sendiri gitu, untuk makan dan lain-lain. Ya mau nggak mau, tidak munafik, emang kita harus ya kerja gitu kan. Nggak mungkin kita wah ini lagi sepi kekeh gitu kan ya. Jadi kita harus mencari jalan lain gitu kan sambil kerja gitu kan. Kalau misalnya proses kitanya di tengah-tengah hoki gede, dapat duit banyak, ya itu mah bonus gitu. Nggak jadi ini. Mau hokinya sekarang, nanti pas sudah tua itu mah urusan nanti. Kan dasarnya emang kita mah bukan orang yang lucu. Ya. Dasarnya gitu. Nah, memilih konten komedi tak orang ngerti. Jawaban yang paling utamanya cuma satu. Komedi itu biasanya seringnya gitu tanpa modal. Kalau jadi food blogger harus modal makanan kan. Food blogger modal makanan.
Motovlog itu harus modal motor gitu kan, bensin dan lain-lain lah. Terus review cafe, resto yang kayak gitu tuh modal. Ya tapi kan ini juga modal kamera segala Nah itu rupa. kan masih bisa, maksudnya modal paling minim lah gitu. Tapi kalau misalnya jadi kayak food blogger, motovlog, terus editor gitu kan butuh skill tinggi, gadget yang edan gitu kan. Terus kalau misalnya gaming harus jago lah skillnya, terus emang gadget juga mempengaruhi. Yang paling simpel itu cuman ya itu komedi gitu, mau nggak lucu juga ya dilucu-lucuin aja gitu. Nggak harus ya effort banget lah gitu bisa dibilang lah gitu. Dari ente-nya kendala paling besar gitu pas bikin konten ngerasana kan no. Kendala yang terbesar lah selama bikin konten sampai sekarang berarti kan Waktu, udah berapa tahun waktu ya waktu itu waktu yang paling susah. waktu luang gitu. Ya betul, karena ya menyadari sendiri kan kita berdua sibuk bukan sibuk aja jelas, emang ya harus membiayai perut masing-masing dan ya biar bisa konten kan kita harus hidup gitu kan. Kalau nggak menghidupi diri masing-masing mati gimana, siapa yang mau konten gitu kan ya, keburu mati duluan nggak ada yang konten. Jadi sambil berjalan aja gitu, nggak bisa misalnya egois ingin konten terus gitu kan, ngorbanin waktu gitu, YouTube terus, nge-TikTok terus, nge-Instagram terus, gak dapet apa-apa. Udahlah gembel aja. Nggak mungkin kan ya, masing-masing harus kita berdua kan kerja, jadi ya tidak naif lah gitu ibaratnya mah gitu. Ya tetap butuh lah duit mah gitu, buat pegangan hidup mah gitu. Jadi kendala terbesar ya selama kita konten gitu ya waktu sih. Jangan kita emang nyingkronin waktunya yang susah gitu. Kecuali salah satu di antara kita nganggur, nah itu kemungkinan bisa gitu. Ya, masalahnya kita berdua nggak ada yang nganggur gitu. Yang satu kerja, yang satu usaha. Ya harus nyingkronin waktu, itu yang paling kendala terbesar itu. Jadi mungkin ngaruh ke konsistensi kita berdua buat bikin konten gitu kan, makanya bolong-bolong gitu kan. Ya itu sih. Ya sebenarnya bolong-bolong gara-gara miskom sih ya beberapa kali. Ya kalau duit sih nggak ada sih. Kalau duit kita mengakui kita berdua orang kaya kan ya. Kita berdua masih mampu lah gitu. Cuman kalau dari waktu ya itu yang inilah yang paling sulit ya itu. Ya sebenarnya sebut kaya juga enggak ya. Selama keran masih ini masih sering jebol Ya bisa jadi. Yang penting mah keran masih jebol itu no, kamar mandi kan masih bisa ditambal gitu kan. Hari waktu mah kan ya susah gitu. garing air pakai kaos kaki. Parah ya. Itu zaman dulu ya. Kalau Iya sekarang maksudnya berarti kan ya belum disebut kaya lah. ya, Cuman istilahnya cukup gitu. karena cukup juga. Buktinya masih jadi pelanggan pinjol kan. Siapa ya itu? Sudah lunas semua. Nah. Emang Iya istilahnya itu mah kehidupannya, ada kehidupan. Cuman di usia sekarang kan kalau kita disebut pernah ngerasain senang pernah ngerasain susah pernah gitu. Ya sekarang mungkin lagi susah. ya, kendala kan emang waktu kan gitu ya. Emang Ya karena sambil kerja, nah, karena sambil kerja yang utamanya sama komunikasi, karena kan sering lupa, udah mulai pelupa kan, ya. yang ngerasa tua kan. Iya. Tahu kan siapa yang lebih tua. Tapi kalau lupa ya emang pikunan. Jangankan berhari-hari, jam-jaman juga orderan aja saya lupa bener-bener. Itu kalau orderan sales lupa kan gimana? Ya dimarahin lah. Kok gimana? Ya dimarahin atasan, dimarahin konsumen gitu. Cuman kan ya pintar-pintarnya kita menjelaskan kepada mereka gitu. Enggak, itu di pencatatannya apa kumaha gitu kan. Kan bisa diatasi dengan pencatatan. Ya makanya setiap apapun yang dilakukan, kadang misalnya nih, waduh kemarin kayak hari ini aja nih, jadwal syuting sama dicatat itu di WhatsApp, kalau nggak di kalender. Kenapa? Karena lupanya edan mengakui itu mah harus minum cerebrofit gitu. Jadi udah edan bisa itu apa yang kayak isi dari Kebuzer kalau cepat ini teh cepat lupa teh. Nah, amnesia. Bukan itu mah udah Insomnia. bukan. Apa sih? Apa yang kira-kira? Yang cepat lupa teh. Lupa pikun. Iya itu bahasa ini kerennya apa ya? Demensia. Nah itu demensia itu jadi apa ya cepet ini sih cepat lupa, jadi ya itulah makanya apa solusinya ya dicatat, mau sales mau konten
konten aja misalnya, aduh kontennya mau bikin konten apa ya? Kadang lupa gitu. Itu lamun urang teh ya kendala pas syuting jeung eta teh udah dicatat nih, Nah, udah di script nih. Susah tuh ingat-ingat skrip. betul. Emang mah gue itu mah lupa. Gila. Tiba-tiba ngeblank pernah. Iya, Gitu. karena kenapa gitu tetap tetap pengen gitu dengan kondisi asli susah banget gitu kan ngapalin skrip walaupun skripnya pendek. Iya. Kenapa gitu tetap pengen gitu ngoyok gitu ke situ. Kan orang-orang lain mah saya mah lemah ya. Wah itu ngapalin mentalnya nggak kuat berarti. Nah, kalau udah itu harus dilatih terus kan harusnya biar makin kuat gitu. Walaupun tidak kuat-kuat tapi tetap dilatih dan emang suka gitu maksudnya konten kayak gini emang suka gitu. Jadi tidak peduli pikun ya makanya bisa dibantu gitu kan saling mengingatkan gitu ya. Iya. Hari ini Pak NT kan udah Bulan Ramadan. umur segitu ya. Udah punya anak belum? Wah belum kebetulan masih perjaka dan belum pacaran juga cuma pegangan tangan sejauh Gitu. dan ya nggak pernah melakukan hal masih mengikuti syariat Islam lah gitu. Sa- Nah, jadi belum pernah sampai punya anak. Belum ya, belum nanti mungkin ya. Karena ya begitulah. Karena saya duda. Berarti nggak perjaka dong. Iya. Apa ya kan kalau udah pernah menikah terus jadi duda perjaka lagi kan? Ya. Enggak lah. Karena tidak melakukan lagi kan? Nggak saat yang penting mah udah nggak lumutan. Ya gitu udah ngelemutan dan udah pernah tahu rasanya jadi nggak kayak anak zaman. Dia kan gini kan biasanya yang setahu apa ya yang udah pernah ngerasain teh suka. Ya kan kita emang pernah ngerasain. Ya saya masih Oh, ngerasain. iya. Ya kata siapa? Nggak. Bulan puasa nggak boleh. Ya kan malam boleh. Nggak juga dosa maksudnya itu kan udah di luar syariat Islam itu nggak baik itu udah ada dalam hadis Al Bukhari Oh, iya. barang siapa melakukan tindak maksiat di luar hubungan pernikahan itu Bener nih. ya benar emang benar kan teorinya benar gitu Iya tapi bener salah boleh. benar Iya nggak, maksudnya biasanya tuh orang-orang kalau udah mulai pernah ngerasain tuh suka bosan enggak jadi pengennya tuh menggebu-gebu gitu, pengen kawin lagi, pengen ngerasain lagi. Gimana tuh cara ngontrolnya? coli nggak astagfirullahaladzim ini ke bawah ya karena sering main gini jadinya ke bawah-bawah ya itu ya itu kan nah ya kan apa ya beliau ini Ya coli sudah mah enggak ya. Coli mah nggak pernah kan? nggak Onani doang, onani. Nggak. Lebih apa ya kalau mama ngajarin Kocok. kalau orang tua ngajarin ya kalau misalnya untuk menahan seperti itu bisa ke ngaji loncatnya gitu ke ngaji sering Bisa ngaji man. bisa itu bisa Ikro berapa? sorry udah juz terakhir jadi bacanya dari yang terakhir kan salat gitu ya kayak gitu surat-surat pendek gitu udah gitu ya jadi udah sampai juz terakhir jadi kalau masalah itu mah ya dikit-dikit ngerti lah gitu apalagi tentang hubungan-hubungan kayak gitu yang gak baik gitu ya di luar nikah gitu harus dijauhi lah buat kalian semua yang nonton gitu harus dijauhi lah hubungan-hubungan sebadan gitu yang tidak senonoh gitu harus dijauhi emang bener kan iya Kalau terakhir apa? berhubungan Terakhir berhubungan kan waktu nikah, jangan dibahas loh. oh iya Iya kan. Itu udah beberapa tahun yang lalu lah. iya. Udah lumutan lagi lah ya sekarang. Iya. Buduk tuh. Oli udah hitam ngerak gitu ke mesin udah ngerak gitu udah kering gitu olinya Nggak, tadi ngebahas itu udah hatam. Pertama kali hatam Al-Quran ya kan? ya Umur berapa? pas berapa ya pas SMA lah SMA kuliah masih lah suruh si mama ngaji gitu kan buka Al-Quran katanya teh udah buka Al-Quran iya bener sih mama nyuruh gitu Ya, jangan maksudnya kan dulu waktu kita kecil kan zaman kita kan masih ada TPA ya. nah, iya Ikut waktu itu. ikut iya pesantren kilat yang gitu Sampai selesai. Yang di Sampai masjid kan kalau sekarang jarang ya di masjid udah aja. jarang Aku lihatnya jarang banget ada. Jarang.
TPA yang kayak gitu, kayak dulu mah kayak yang wajib gitu setiap masjid ada TPA-nya. Ya, soalnya dinilai sama sekolah kita kan disuruh ngasih laporan itu loh yang Itu mah laporan Ramadan beda lagi. oh, beda lagi. Enggak, maksudnya TPA tuh selalu ada lah zaman kita mah. ya ada yang di masjid lah ya anak kecil Nah, anak kecil lah. tapi kan terbukti dari sekian banyak yang lewatin masa-masa TPA itu banyak juga yang selesai TPA-nya itu pas selesai nggak bisa baca Al-Quran juga, belum bisa Iya. keluar. Itu banyak. Berkeluar Iya, bukan bukan kecuali keluar dari Iya, situ, iya. keluar dari belum lulus lah ya jangan keluar lah ya Iya, maksudnya mengundurkan diri atau Iya, berhenti iya. lah dari Dari TPA sign tuh. lah. Ya resign. Iya benar-benar. Dalam kondisi belum ini gitu, belum bisa baca Al-Quran kan. Kamu tuh waktu itu sampai selesai nggak? Sampai selesai Sampai bisa. sampai bisa beneran bisa emang bisa ngaji cuman jarang diaplikasikannya. Nah itu jangan dicontoh yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai umat muslim gitu harus terus digali gitu ya, jangan dicontoh lah. Misalnya udah bisa nih, saya udah ikhro udah beres Al-Quran bisa baca tapi nggak pernah apa ya dibuka Al-Qurannya, wah jangan sampai itu. Nah itu kenapa tuh? Karena kesibukan nggak semakin tua bener. Pergaulan. Pergaulan bebas kan? Tahu kan gaulnya di sini sama siapa? Ya, terus Ya jadi dari situ emang apa ya jarang lah, dari sejak lulus TPA itu udah jarang buka lagi gitu. Emang suruh si mama emang suruh kalau bisa mah ya jangan apa ya memikirkan duniawi lah, mikirin akhirat. Buka Al-Quran dibuka buka tutup udah mah udah baca kan udah hari ini udah buka udah. awal-awal Natal ya. Kalau nanya gitu sih Sampai Mama, sekarang. nggak bisa jawab, soalnya nggak pernah nakal gitu. Nggak dulu waktu kuliah. Oh kuliah itu tuh. Kan kita waktu ke klub itu. Enggak Masih kan nyewa LC itu. Enggak. Ya kan perbedaan orang yang ente kan didinya Wah, kehidupan malam. kacau. Emang nggak pernah? Ya minuman keras lah. Enggak pernah. Kecuali pernah. Sorry. Itu maksudnya waktu itu tuh memang pas zamannya teman-teman senang dugem. Oh iya. Pas kuliah. Iya. Sesudah ya Ya kuliah. itu kan kita satu tongkrongan bareng tuh. Ya. Waktu masih pada senang ke karaoke, ke dugem gitu. Saya mah tidak menikmati. Oh iya. Jadi enggak Karaoke kayak Innovista, emang itu karaoke nggak bener kan bener? bukan ke tempat-tempat kayak karaoke. Ya. Mau dugem kayak gitu teh nggak dikasih kenikmatan, terus mabok juga nggak dikasih kenikmatan. Karena belum nyoba. Kalau udah nyoba kan nggak tahu kan, belum nyoba kan karena Udah tapi nggak suka gitu. Jadi udah bukan nyoba ya, udah pernah waktu itu teh lagi nongkrong Coca-Cola bukan Coca-Cola, Sprite Padahal mah bukan gitu. padahal arak putih udah udah Di oplos gitu ya. jadi pas di ini kenapa rasanya kayak gini, kayak pas ke perut udah rasanya pahit, pas ke perut panas. Terus pas ngeliat kayak gitu nggak enak, tapi teman-teman minum terus tuh. Terus pas udah kayak gitu ngeliat teman-teman mabuk nggak kayaknya Mending main cewek. Gua kayaknya kalau belum main cewek aja. nggak emang nggak suka kan pas ngeliat orang-orang yang mabuk tuh, saya nggak mau kayak gitu. Wah. Jadi nggak mau Yang kayak gitu kelihatan. ada plus minusnya. Kenapa? Apa? Ya mungkin kalau Plus minus tuh. ya ada bener serius mas serius. Ente misalnya nggak pernah nyoba nggak ketagihan kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita punya anak, punya keturunan, Bisa lagi anak. Itu. Pak, kenapa nggak boleh? Nggak tahu, papa juga nggak pernah. Terus kenapa nggak boleh? Ya nggak boleh pokoknya mah. Wah, nggak ini apa ya nggak clear gitu. Terus kalau udah pernah nggak orang punya anak misalnya. besok Papa, kenapa sih aku nggak boleh gitu? Papa tuh dulu jadi DJ gitu. Tahu dunia kayak gitu tuh nggak bener. Oh yang bener pak? Iya. Minum rasanya kayak gimana? Kayak gini. Aduh nggak enak, pahit, panas. Oh bisa bikin mabok, kehilangan kesadaran. Terus nanti sekarang papa juga udah pernah nyobain, kenapa aku nggak boleh? Karena papa udah tahu pengaruh buruknya. Wah. Kalau misalnya nanya kan, papa kenapa kita nggak boleh? Ya pokoknya nggak boleh nggak. Emang nggak tahu rasanya? Nggak tahu. Gitu kan nanti kan kata. Kalau udah pernah. Ya, tapi kan udah nggak tahu rasanya. Tidak mendalami gitu kan, tapi kan tidak mendalami. Kalau kan sudah mendalami. Mendalami mah ke cewek mendalami. Ya enggak terus.
Iya gitu. Jadi kalau misalnya nanti punya anak, punya keturunan, bisa tahu, bisa menjelaskan gitu kenapa nggak boleh, gimana rasanya, kenapa itu tidak baik, ya bisa ngasih alasan yang benar-benar real gitu kan terjadi sama ayahnya gitu kan. Kalau belum pernah merasakan kan bingung mau jelasin gimana ya. Pokoknya nggak boleh. Emang ada alasan apa yang bikin yang mau diungkapin sama anak yang bikin anak teh enggak mabuk nggak Ya mau kayak itu. apa. Nah, bisa mempengaruhi kesehatan. Nah, kesehatan tidak baik gitu Salah kan. satunya apa yang kamu rasakan sekarang? Pelupa, jadi pelupa, iya kan, jadi pelupa, terus jadi bodoh. Nggak sih, nggak bodoh-bodoh ting gitu ya. Karena saya tidak tenggelam terlalu dalam gitu, hanya pertengahan lah, mid lah gitu. Jadi sempat tenggelam, tapi di tengah-tengah masih bisa ngapung lagi lah gitu, ngambang lagi lah. Kalau orang lain kan udah sampai dasar laut gitu, wah udah itu udah jangan sampai lah kayak gitu. Jadi setidaknya walaupun sampai mid gitu ya, kelasnya pertengahan udah parah, udah keburu naik, bisa menjelaskan gitu ke anak kenapa sih nggak boleh, ya itu kesehatan, pergaulannya, jadi kan apa ya, ada kan yang habis minum minuman terus langsung berantem, ribut gitu, ribut nggak puguh gitu kan, terus ada yang kesurupan lah, terus apa yang ngabisin duit, ngabisin duit. Hari minuman paling mahal yang pernah diminum Chivas Regal, Martel, Tequila, berapa Baileys, itu? jutaan bisa, Jutaan. jutaan bisa itu. Jadi waktu itu pernah sampai punya uang segitu atau ditraktir? Punya duit segitu, ditraktir pernah, punya duit segitu pernah. Awal-awal mah waktu ini masih mikir-mikir ya, ngeluarin duit dikit, apa ngasih ya, dari satu orang ke orang dikasih gelas gitu, ini buat kamu, dasar gembel. Pas sudah punya duit kita pesan ini satu botol, minum. Wow, nyamperin langsung. Hari zaman waktu dulu ente bawang ya, kamu nakal teh pernah Sorry nggak? Azul udah ada Belum ini. belum ya? Belum. Itu kaget juga tuh ngeliat harganya. Rasanya gimana itu? Nggak tahu. Enak bos. Ya, memang nggak pernah. Nggak tahu namanya. Tahu aja. Ya sekarang kan kita lihat lah gimana di sosmed kan orang-orang pada mabok di depan ya, depan kamera. Reza Arab dan kawan-kawan. Wow, bawa nama. Bukan bawa nama, emang benar mabok depan kamera kan. Eh, Nah di situ sering cerita kan mereka harganya berapa segala macam gitu kan. Baru tahu gitu kalau ada harga minuman yang kayak gitu belasan juta, harganya puluhan sama juta. kayak Nmax. Ya betul. Agak kaget gitu. Jadi ingin nyoba gitu. Enggak sih. Makin gak ingin aja. Ya sih, buang-buang duit ya itu benar, buang-buang duit, buang-buang kesehatan, buang-buang waktu. Jadi mending minum jus, susu yang kayak gitu-gitu yang Suka. sehat. Suka. Jus. Suka, kopi suka. Susu suka. Susu beneran ya, susu kalengan gitu. Kalengan. Susu ya, susu Murni. susu murni. Ya, susu murni yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Enggak, yang disuka di mobil-mobil kan suka ada yang jual kayak gitu. Iya ada sih yang dalam mobil juga ada. Cowok. Cowok yang jualan itu. Susu cowok. Yang dibuat sama cowok. Iya itu lebih bahaya lagi Susu ini instant powder kayak Iya kan gitu. susu yang dibuat sama cowok. Susu sapi udah gitu. Nggak bukan susu yang itu ya. Susu sapi. Jadi ya jangan dicoba lah kalau misalnya pergaulan-pergaulan tidak baik. Kalau udah mencoba jangan di ini. Mendingan nakal pada saat muda daripada udah tua baru nakal. Nah, salah. Lebih baik, karena belum pernah nggak penasaran lagi kalau misalnya udah mudanya. Udah pernah nakal, wah ikut mau ikut mabuk, bugem, gangster yang kayak gitu udah pernah nyoba kriminal bla 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 bla. Lebih baik cepat bertobat gitu. Mudanya nakal, insya Allah kedepannya lebih baik gitu kan. Tapi kalau misalnya mudanya baik banget, kadang kesenggol dikit gitu kan sama ya pergaulan gitu-gitu, aduh penasaran, wah denger ceritanya jadi pengen gitu. Kayak tadi kan tahu Azul, padahal saya waktu dulu nggak tahu namanya Azul tuh kayak gimana gitu. Iya kan katanya belum ada. Oh iya. Pokoknya nggak penasaran gitu, bodo amat mau ada Azul, mau ada apa Captain Morgan dan lain-lain. Lu tahu. Ya kan udah nyoba gitu. Sepertinya udah nggak tertarik lagi gitu. Bahkan sama karena udah pernah ya yang kayak gitu-gitu udah nggak tertarik. Cewek mau pakai baju rok mini enggak. Oh, iya. Nggak berdiri sedikit tuh. Wah, mandul dong. Bukan berarti masih udah impoten. Udah nggak tertarik sama yang kayak gitu-gitu duniawi. Apa? Mendingan kalau dulu ke cewek lumayan lah ya banyak ya pacarnya.
Enggak, itu juga maksudnya lebih milih yang kenapa yang berkerudung karena ya maksudnya menutupi aurat lah gitu. Jadi pacaran banyak yang sama yang berkerudung sekarang. Dulu dulu. Ya dulu juga sama. Dulu sama yang berkerudung iya, sama yang nggak berkerudung iya gitu. Sama yang nggak memandang yang berkerudung atau enggak karena cewek itu tidak bisa dilihat hanya dari tampilan luarnya saja. Hmm. Kadang ada yang berkerudung tapi dirundung, berkerudung tapi digerudung. Apa sih? Ada yang kerudung tapi ya begitulah. Ada juga yang tidak berkerudung tapi baik tingkah lakunya gitu. Jadi nggak menilai dari just book by eye itu. Hmm. Nah itulah. Ya kalau itu misalkan eh, sama cewek sekarang jadi inget gitu ya, kalau orang mah justru nggak percaya sama diri sendiri kalau ketemu sama cewek. Yang kenal udah punya istri kan? Ya maksudnya saya nggak percaya sama diri saya sendiri bisa menahan diri ngerti tuh. Nggak percaya sama diri sendiri bisa menanya. Kalau melihat cewek makanya pakai rok mini gitu. Iya cewek cantik yang kayak gitu Ah, makanya menghindari. ah, eh, Jadi maksudnya udah biasa gitu ya beda. Makanya itu jam terbang yang bukan menentukan. bukan jam terbang, beda. Karena tidak ada cewek cantik yang di daerah itu tetangga-tetangga gitu kan. Misalnya lagi nonggeng gitu. Wah, gitu. Jadi kan nggak ada apa godaan gitu ya. Ya bukan masalah godaannya, memang dari awal ngerasa lemah tuh kan. Sama syahwat gitu. Enggak, maksudnya lemah tuh sama cewek dari dulu. Jadi kalau kalau kita kan misalnya saya mah ngelihat yang ngegele dulu, Apa? ngegele teman, Ah, misalkan ganja, enggak kabita, terus yang mabok, enggak tertarik, yang narkoba enggak tertarik. Ya maksudnya enggak tertarik lah sama dugem, enggak tertarik gara-gara enggak suka keramaian juga kan. ah. Nggak suka keramaian jadi nggak tertarik lah sama yang rame-rame gitu, nggak suka nongkrong juga. Nongkrong di Mizi di tempat game PS itu. Nggak nongkrong, Oh iya. main game sendiri kan. Eh, Kan dulu main game sendiri. iya maksudnya main game kan ke tempat itu gitu kan. Ke tempat itu ya karena nggak ada di rumah. Ya kalau ada di rumah mungkin mainnya di rumah, cuman istilahnya eh ya se-introvert itulah, nggak suka banget keramaian, nggak suka banget yang kayak gitu. Nongkrong juga kan cuma sekali-kali paling sama teman-teman juga kan, karena emang kebetul lagi pada pengen nongkrong aja kan. Padahal kan itu tongkrongan tuh kadang bisa jadi relasi. Wah, dulunya tukang mabok taunya jadi CEO kan bisa jadi kayak gitu. Karena ada teman kita kayak contohnya si Boris. Si Boris nggak tahu kan. Maksudnya kita nongkrong. Kalau misalnya sering intens ngobrol, coba deh kita ikut si Boris Rif. Kita ikut. Barangkali kan bisa diangkat kan. Kita nggak tahu nasib orang Ya gitu kan. diangkat gampang lah si Boris ke fitness. Wow. Maksudnya di apa ya? Apa panjat apa panjat sosial pansos gitu kan. Kalau misalnya kita deket gitu kan. Nah, ya dulu kita kan cuma selewat gitu kan. Tapi sama si Boris tuh emang gak dekat kan, si Boris dasarnya pendiam. Iya gitu suka main bola sama teman kita itu kakang. Oh iya jarang. Oh, Enggak, emang Boris kan dasarnya emang gak suka ngomong, orangnya pendiam banget. tapi bisa jadi stand up comedy. Iya karena itu kan kerjaan. Kita kan nggak tahu di belakang layarnya kayak gimana. Ya. Yang kita tahu kan si Boris ya anaknya yang yang dalam pikiran aku ya, si Boris itu cungkring, kurus, pendiam. Kan sama Boris itu beda berapa tahun ya? Kita beda 4 tahun. Berarti lebih tua sih Boris. Aku lah lebih tua. Benar mengakui sendiri. Sudah tua. Ya lebih tua lah Boris. Karena angkatan-angkatan yang paling tua di tongkrongan di rental PS ya. Di rental PS dulu kan Ali Jamil. ada beberapa. Ya Mas Dika lah. Mas Dika. Mas Dika, aku, terus ada berapa lah, Iman, ingat kan? Ya tahu. Iman, terus kayak Si gitu. Iman yang mukulin anak kecil di bawah. Si Kiki mau kemana? Itu tahu. Iya, kejadian itu. Terus si Beben, Ya si Abeben juga sama itu pernah mukulin anak kecil juga. Ya kan? si Beben hampir gelut orang dulu. Sama si Abeben. Terus Apa? itu udah tua kan? Apa tuh orang hampir gelut si Beben? Taunya masih Kiki yang anak kecil itu. Enggak, si Beben yang budak. Tahu si Beben. Kita si Beben yang orang Enggak, kayaknya waktu itu lagi nggak ada di situ deh. kita iya ke jadi si ya gitu. Ini mah sharing aja ya ABBN ya. Iya, terus ya itulah kenangan-kenangannya. Terus si siapa sih namanya teh? Romen. Kiko.
Kiko. Oh Mas Iko, iya ya, itu ya orang-orang yang terpelajar itu ya masuknya. Iya, sampai sekarang ini Mas Kiko yang ditobat. Pas kan kemarin si Diwo Ya, anaknya teh Ekahan, mau akikahan, Ekahan anaknya kalau nggak salah. kok Iman Rahayu. Waktu itu teh datang kan, Ke, diundang, aku datang. oh ke Iman Rahayu. Ya sama Mas Kiko, aku, terus ketemu Mas Dika di situ ngobrol. Di grup mana ya? Ada diundang di grup. Marah coy. Terus ngapain? Ya ngobrol aja. Pas ini juga kan kita udah lama nggak ngobrol ya, jadi rada-rada gimana gitu. Ya itu maksudnya aktif teh ya, itu relasi teh ya, itu sering nongkrong walaupun mau dia nakal dulunya ya Cuma kan. kan dasar nabi orang tiba heula kieu cicing. Ya tapi apa ya didorong dari dulu juga sebelum jadi sales ya, istilahnya kayak kedorong ya dari Jadi kalau terkuat terus ngobrol sepi-sepi itu. itu kadang sekarang Kan yang yang ramenya dulu itu kan si Mas Dika. ya Si Mas Dika kan suka bodor di tongkrongan. makanya jadi stand up comedy kan. Ya kalau Mas Dika kebayang jadi stand up komedi. Cuman Boris nggak kebayang sama Nah sekali. ya nggak kelihatan. Ari Oci kemana apa? Nggak terakhir teh apa ya ngejapri dah tapi udah lama pisan berapa tahun yang lalu di mana ya. Duh lupa ya ngejapri itu benar. Oh gitu. Nah, udah hilang nggak tahu kemana sih si itu. Terakhir teh iya, orang pas si Oci teh mungkin awal nikah 2010-an. Udah itu udah deh. Nggak ada lagi. Nggak tahu nasibnya Iya, seperti apa. Oci, terus si Hakim apa? Udah lupa ya yang suka main ke Miji juga. Hakim, terus si Bang Romi. Nggak tahu bang. Bang Romi itu temannya Mas Dika. Taunya si Docloy gitu Terus lagi, yang suka main gitar gitu. oh nya, Sekarang kan kerja sama si Ali Satria si Beceng si Ali, Beceng. Beceng. Nah jadi Aki pas dia tuh ada si Docloy. Oh sekarang jadi ini partner. Partner. Nah, gitu. Ya terakhir punya usaha Aki ya itu kan relasi maksudnya. Wah ngapain nyari yang jauh ada teman sendiri mau kerja belum masih nganggur nah itu ya mungkin dari situlah gitu kenapa dulu memutuskannya walaupun orangnya emang gak suka keramaian asalnya gak suka ngobrol sama banyak orang dan males gitu ya omongan batur kadangnya nggak enak gitu tapi dah butuh gitu kita butuh relasi kadang nanti oh ketemu ini ownernya ini ternyata teman waktu dulu di Mizi kan nggak tahu gitu gitu ada plus minus lah gitu ya kadang gaul tuh ya begitulah gaulnya salah gitu ya beda-beda lah. Iya, kau ya kebayang sih. Ya dulu teh salah satu penyesalan dulunya waktu muda teh emang nggak mencoba banyak hal kan waktu itu diajakin sama Mas Dika buat ke radio. Oh iya siaran ya jadi kemarin bukan MC apa Iya penyiar radio. penyiar radio gitu. Ya, waktu itu tuh si Mas Dika teh ngajakin, sok itu siapa yang mau jadi nyobain di OS kan waktu itu ya, Yeay. nyobain lama-lama Nggak mau. di radio. Orang kan kita penyiaran padahalnya, tapi ya, Nggak mau. ya gitu, kurang keinginan ya. Karena gajinya kecil. Bukan, emang kurang ada keinginan aja. Nah itu teh seandainya waktu itu ini dicoba, ya mungkin sekarang beda lah. Gitu. Lebih banyak Iya, pengalaman. Kalau sekarang kan istilahnya ya pengalaman dulu masa-masa muda dipakainya ya main game doang kan, dulu. Ya orang mah PKI ya sih kan ketika istilahnya apa ya, ya ketagihan gitu kan game. Betul. Ya tapi sekarang sih sebenarnya main game masihnya, cuman dulu mah bener-bener gara-gara game teh sampai kuliah tuh beres. Wow. Udah, wow siap. Emang harusnya dibereskan itu. Ya lumayan sekarang kan kalau kerja di mana-mana kadang ada udah jasa apa jasa harus ini sarjana lah yang kayak gitu gitu. Tapi udah pas gini kemarin tuh sampai umur 35 udah gak kepikiran buat kuliah lagi. Pas sudah 35 kan fresh graduate sampai 35 kan ya. Anjir, pas graduate Enggak mah maksudnya fresh graduate, syaratnya fresh graduate boleh usia maksimal tuh di situ 35 35. ya rata-rata 30 atau 35. Udah nggak bisa lagi kayak PNS kan, PNS batasnya 35. Jadi pas sudah 35 tuh ya udah koream deh buat nerusin kuliah. Jadi konsentrasi di nol, iya usaha. Akhirnya nyoba ke YouTube kan. Iya. Sampai sebelum kita
ketemu siapa ya, oh si Teh Hanif pas saya sapi, terus akhirnya oh ini YouTube juga, oh sama dong kayak ini Yusuf, cenah katanya teh, oh YouTube juga, ya tapi di bidang politik dan keagamaan, Politik. waduh ngeri ya itu mah, ayo itu kapan-kapan bareng, waduh harus bawa politik sama agama, waduh kebetulan emang komedi, aduh kayaknya di si ini, tapi Tapi benar sih waktu kerja di situnya di Saiful Jaman, pengalaman di sana teh kudu mawakeun berita terus kan sehari sampai berapa kali. Nah itu teh bikin bikin rada pede gitu ngomong di depan kamera. public speakingnya melatih, tapi kan nggak di depan, maksudnya nggak di depan orang-orang, yang di depan kamera kan itu mah. Tapi ke bawah kan. Nya jika meureun mana ge sarua lah dina bisa di depan kamera, otomatis pas ketemu klien kayak gitu juga urat malunya rada tersingkir dikit lah. Beda gitu sama yang nggak biasa ngomong sama sekali, yang nggak pernah ngomong depan kamera sama sekali. Ya kayak Kerasa kan? ya kayak kayak si Jo kan biasa di belakang layar, Nah, ditampil kata udah aja coba bikin YouTube-nya, tampil mukanya nggak mau, ikut collab juga sama kita juga nggak mau ya, karena emang nggak mau tampil ya, bukan tipe orang yang suka inilah gitu. Makanya ya udah itu di belakang layar gitu, hubungin klien via lewat telepon atau ngobrol secara private gitu, bukan yang tipe-tipe misalnya ingin jadi content creator yang apa tampil gitu kan. iya karena secara psikologis kan pas kita tampil depan kamera kayak gini, dalam pikiran kita kan yang nontonnya bukan satu dua orang yang liatin Mungkin kita jutaan ngobrol. triliunan kan yang nonton. Lihat itu kita kalau udah nonton. Ya cuman kan beberapa ya maksudnya kelihatan lah dari situ mulai kebentuk. Gitu. Nah kita udah sampai centang biru juga kan ya. Iya IG beli ya bayar. Nah kita murni. Sampai udah centang biru kita kan perjuangan selama beberapa tahun kan, akhirnya alhamdulillah yes. Ya walaupun masih per bulan kan dari YouTube kita masih jutaan ya, belum sampai puluhan juta, belum sampai belasan juta gitu ya, syukur lah, mensyukuri lah gitu sampai sekarang juga kita masih dikasih umur bisa menghibur kalian gitu. Ya udah bangun dulu. Wah, mimpi. Jangan kebanyakan mimpi lah.